Wow, luar biasa, luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan happy anniversary untuk JKI Keluarga Kerajaan ya. Ke-29 tahun, waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu saya sangat memberikan hormat untuk Pastor Joko dan Pastor Moy ya. Sudah memberikan teladan yang luar biasa untuk setia melayani Tuhan, membangun gereja Tuhan. Sehingga akhirnya jemaat ini bisa dengan visi yang lebih besar lagi, tadi saya dengar luar biasa sekali. So sekali lagi kita bisa berikan tepuk tangan juga kepada para leaders kita, pemimpin kita yang kita hormati. Luar biasa. Dan selalu seperti di tempat ini saya selalu merasa seperti di rumah sendiri. Seperti di dalam tempat sendiri dan bersyukur sekali dengan Anda semuanya di tempat ini. Keluarga Kerajaan. Nah hari ini tadi sudah diperkenalkan, nama saya Pastor Samuel Anton. Saya adalah Associate Pastor di JKI Maranatha di Kota Ungaran. Dan juga bersama dengan istri membangun sebuah kegerakan interdenominasi namanya Unlimited Fire. Dan bersyukur gereja ini sangat mensupport pergerakan ini. Dan juga saya aktif menulis buku dan aktif menulis lagu. Nah hari ini saya diberikan tema yang powerful sekali. Judulnya adalah Team Glory. Mari sama-sama katakan Team Glory. Team Glory. Atau menjadi tim yang berkemenangan di dalam Kristus. Nah yang menarik adalah JKI Keluarga Kerajaan. Seringkali komunitas atau gereja itu tidak bisa berdampak dengan maksimal. Tidak bisa melakukan visi Tuhan dengan maksimal. Karena bukan tantangan dari luar ternyata. Tapi ternyata masalahnya tantangan dari dalam. Nah makanya saya bersyukur tema hari ini adalah Team Glory. Karena ternyata sebuah komunitas, sebuah gereja gak bisa maksimal menjalankan visi Tuhan. Karena bukan tantangan dari luar. Tapi tantangan dari dalam. Apa itu? Perselisihan. Apa itu juga kepentingan pribadi. Gesekan dan banyak lagi. Tapi hari ini saya bersyukur dan saya berdoa supaya setiap kita mengambil respon yang benar hari ini. Amin. Ya, karena pada akhirnya kita sebagai tubuh Kristus, kita itu harus saling melengkapi. Amin. Saling melengkapi, bukan malah saling berkompetisi gitu maksudnya ya. Jadi bukan berkompetisi tapi saling melengkapi, karena pada akhirnya saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini, hidup ini itu bukan tentang persaingan atau kompetisi. Betul? Kita satu tim. Amin. Hidup ini bukan tentang persaingan atau kompetisi. Tapi tentang menyelesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apapun itu dengan yang terbaik. Mari katakan terbaik. Terbaik di lintasan kita masing-masing. Amin. Seperti firman Tuhan katakan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, itu ada di dalam Galatia 6 ayat keempat. Di dalam terjemahan BIMK saya akan bacakan. Powerful sekali. Ini yang mengubah cara pandang saya. Berkata seperti ini. Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi apa? Tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Clear sekali, powerful. Dalam terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan, tidak usah membanding-bandingkan dirimu dengan saudara-saudari seiman yang lain. Wow. Nilailah perbuatanmu sendiri saja. Lalu kamu boleh puas dengan caramu sendiri melayani Kristus tanpa memikirkan orang lain. Memikirkan orang itu maksudnya gak compare dengan orang lain. Amin. Jadi hari ini mari kita belajar untuk menjadi tim glory. Kita stop membanding-bandingkan diri kita satu dengan yang lain. Hidup kita gak akan pernah maksimal kalau hidup kita terus compare dengan orang lain. Saya ingat Pastor Raditya Oloan ya, almarhum. Dia pernah berkata bahwa menjadi orang lain atau berlari di lintasan orang lain adalah pertandingan yang tidak akan pernah bisa kita menangkan. Betul? Capek sendiri, lelah sendiri, frustasi sendiri. Kita selalu membandingkan dengan yang lain. Dan hari ini JKI Keluarga Kerajaan kita mau belajar dari sebuah cerita yang sebuah firman Tuhan kebenaran yang ikonik. Yaitu tentang Daud dan Saul. Ini menarik. Daud, kita tahu Daud mengalahkan raksasa namanya siapa Bapak Ibu? Goliat ya, Goliat luar biasa, ini pasti demen baca Alkitab ya. Nah yang menarik adalah sebelum Daud mengalahkan raksasa yang namanya Goliat, Daud ini sudah mengalahkan raksasa di dalam hidup, di dalam hatinya terlebih dahulu. Ya, sebelum Daud mengalahkan raksasa di luar hidupnya yaitu Goliat, ternyata dia sudah mengalahkan raksasa yang ada di dalam hidupnya. Apa itu? Rasa insecure dan rasa membandingkan diri. Itu yang bikin salah satunya Daud berkemenangan. Kenapa
Masa benar Pastor? Oke, kita akan lihat sama-sama di 1 Samuel 17 ayat 38. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup saya bacakan. Lalu Raja Saul memberikan kepada Daud pakaian perangnya sendiri. Yaitu ketopong, tembaga dan baju sirah. Daud mengenakan pakaian perang itu dan menyisipkan pedang di pinggangnya. Kemudian ia mencoba berjalan karena ia belum pernah memakai pakaian semacam itu. Karena itu pakaian perangnya Saul untuk melawan Goliat gitu. Dan apa yang terjadi? Karena ia belum pernah memakai pakaian semacam itu, aku hampir tak dapat bergerak. Katanya, lalu ia menanggalkan pakaian itu. Daud nggak perlu jadi Saul untuk bisa berperang. Betul? Dia pakai pakaiannya Saul, nggak bisa gerak malahan. Dia nggak bisa dan dia nggak memaksakan diri untuk menjadi Saul. Tapi kalau dia insecure, kalau dia itu membandingkan, wah aku harus kayak Saul. Kan Saul raja luar biasa, aku harus pakai perlengkapan perangnya. Malah dia nggak bisa gerak. Makanya dia dengan secure, dia dengan aman, dia tidak memakai pakaian perang itu. Dia sudah mengalahkan raksasa di dalam hatinya terlebih dahulu. Dia nggak membandingkan dirinya dengan yang lain. Tapi dia aman dengan dirinya. Kalau itu dipaksakan, justru malah Daud nggak bisa bergerak. Dan puji Tuhan ketika dia aman dengan dirinya. Dia percaya Tuhan yang bersamanya. Akhirnya Daud mengalahkan Goliat dengan apa yang dia bisa lakukan. Nggak perlu jadi Saul. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Iya. Nah beda dengan Raja Saul. Raja Saul walaupun Israel itu berkemenangan. Tapi dia justru terjebak dengan yang namanya envy. Dia terjebak dengan comparison. Dia terjebak dengan rasa membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi ini konteksnya ketika Daud, Saul dan Israel selesai berperang dengan Filistin. Mereka berkemenangan besar-besaran. Lalu mereka disambut oleh orang-orang. Kita pernah membacanya ya Bapak Ibu. Kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat ke-6 sampai yang ke-7. Ini menarik. Ketika mereka pulang berkemenangan, apa yang terjadi? Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi. Mereka menari-nari, mereka menyambut rajanya, dia menyambut pasukan itu. Dengan memukul rebana dan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Apa itu Pastor berlaksa-laksa? Itu bukan semacam mie itu. Bukan ya. Itu bukan, itu beda. Bapak Ibu laksa itu artinya berpuluh-puluh ribu. Artinya kalau Saul mengalahkan beribu-ribu. Berarti Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Wah. Dan apa yang terjadi? Ini ayat yang ke-8 sampai ayat ke-8 berkata seperti ini. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan dengan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Dan sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Bapak Ibu kalau mindset pikiran kita itu tim glory ya. Kalau mindset kita itu sebenarnya Saul ini menang banyak. Betul nggak Bapak Ibu ya? Menang banyak. Kenapa? Karena kalau pikirannya itu tim glory, pikirannya berkolaborasi, bersinergi, bukan berkompetisi. Kan Saul pemimpinnya, Saul rajanya. Kalau kita lihat pertandingan sepak bola. Atau kita ini bermain di satu tim sepak bola gitu ya. Bisa Anda bayangkan. Kan yang gak penting siapa yang bikin gol kan. Mau penyerangnya, mau gelandangnya, mau backnya, siapapun yang bikin gol asal kita satu tim, kita menang. Ya kita menang. Betul? Siapapun itu, mau kipernya bikin gol, ya puji Tuhan gitu kan. Gak perlu kita pikir harus aku yang bikin gol, gak boleh dia. Harus aku. Gak bisa gitu. Karena kita satu tim, siapapun yang mau bikin gol, ya kita menang bersama-sama, kita bersukacita bersama-sama, betul? Ya, jadi seharusnya Saul itu menang banyak. Tapi kenapa justru Saul malah iri sama Daud, yang notabene Daud ini adalah timnya sendiri. Ya karena Saul ingin diapresiasi seperti Daud. Karena Saul ingin dihargai seperti Daud. Padahal seharusnya dia sadar orang-orang itu bersukacita karena tim yang ada. Bukan karena satu orang karena tim mereka bersukacita. Amin.
Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Daripada kita saing-saingan satu tim ya. Daripada kita saing-saingan seharusnya kita sayang-sayangan. Sayang-sayangan ini maksudnya saling mensupport satu sama yang lain. Amin. Karena di dalam tim ini sebenarnya kita tuh seperti puzzle. Amin. Seperti puzzle. Puzzle itu saling mengisi, betul? Saling melengkapi. Dan tujuannya untuk satu hal aja. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk tubuh Kristus. Untuk Yesus. Oleh sebab itu nggak harus mana yang terbaik. Semuanya terbaik. Karena mereka semuanya itu saling mengisi. Dan saya percaya kalau kita saling mengisi satu sama yang lain. Dampaknya akan besar. Amin. Jadi hari ini mari kita belajar bagaimana kita bisa mempunyai tim glory di gereja kita, di komunitas kita. Yang pertama, kita belajar fokusnya bukan sama rata. Tapi melakukan sesuai dengan strength dan calling masing-masing bersinergi melayani Tuhan. Karena setiap orang punya bagiannya masing-masing. Amin. Gak usah jadi orang lain. Setiap kita punya bagian kita masing-masing. Saya alami Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan di Unlimited Fire Team. Ya saya mengalami. Ada beberapa leader di sana punya strength and weaknesses-nya masing-masing ya. Luar biasa. Ada Pastor Iman, itu bendahara kita sangat smart, cermat orangnya. Ada Pastor Dika, orangnya kreatif. Ada istri saya yang punya hubungan internasional karena bahasa Inggrisnya paling bagus di antara kita semua. Ya karena memang dia lahir di sana ya. Lalu ada Emily juga nih, orangnya detail, manage timeline segala macam. Saya nggak bisa kalau saya yang bikin bubar. Tapi Emily bisa. Atau ada juga siapa? Ada Pastor Yusuf kalau khotbah itu kayak revivalist gitu. Wah, kayak singa gitu khotbah. Wah luar biasa. Nah saya ini terinspirasi. Apalagi ketika lihat Pastor Yusuf atau orang-orang yang saya look up. Contohnya ada Pastor Stephen Furtick dari Elevation Church. You are the move of God. Wah hebat sekali kalau khotbah gitu. Ada Victor Waang. Ada siapa lagi? Judah Smith. Nah kalau yang lokal pride ini ya Pastor Yusuf ini. Kalau khotbah wah revivalist. Saya tuh kayak wah enak ya kalau jadi Pastor Yusuf ya. Khotbahnya powerful ya. Wah saya mau khotbah kayak gitu deh kalau di gereja. Saya coba Bapak Ibu. Saya sadar saya membandingkan diri saya. Dan akhirnya waktu itu saya khotbah di gereja lokal saya persiapan dengan benar di depan kaca juga saya aku harus khotbah itu harus powerful dan benar. Waktu saya khotbah, wah saudara-saudara, wah selesai itu puas gitu. Ini revivalist. Setelah itu saya turun ke mimbar di gereja saya. Selesai ibadah doa berkat, pendetanya kan salaman ya. Waktu salaman tiba-tiba jemaat datang kepada saya. Pastor Anton hari ini kenapa teriak-teriak? Lalu datang lagi, Pastor Anton biasanya kan kalau khotbah itu kan kalem, lembut, adem, maknyus. Ini kok kayak dimarah-marahin. Kaget saya, loh saya kan mau jadi revivalist. Saya mau jadi yang teriak-teriak itu loh keren. Tapi ternyata justru saya dilihat sebagai seorang yang bukan saya. Dan endingnya suara saya itu jadi serak. Kok serak ya? Lalu lama-lama makin serak. Kalau ngomong jadi waduh. Lalu saya bawa ke dokter. Dokter Grace itu jemaat kita juga. Ketika diperiksa dia tuh ketawa gitu. Pastor Anton, tahu gak sakitnya apa? Gak tahu. Flu, pilek, bukan. Laringitis. Apa itu? Memaksakan pita suara. Saya bertobat Bapak Ibu. Saya bertobat. Ternyata saya nggak aman dengan diri saya. Dan saya berdoa, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Dan Roh Kudus berbicara dengan lembut. Amanlah dengan dirimu. Tapi Tuhan kenapa aku beda? Aku nggak bisa seperti mereka. Kenapa? Dan satu hal yang menarik. Suara lembut itu berkata, kenapa kamu beda dengan yang lain? Karena aku mau memakaimu dengan cara yang berbeda. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Kenapa kita beda? Karena memang Tuhan memakai hidupmu dengan cara yang berbeda. Dan suara lembut itu berkata, mungkin kamu gak seperti revivalist itu. Tetapi, gak seperti revivalist yang berkobar-kobar. Tetapi tulisanmu, lagumu akan bikin revival di hati orang-orang. Amin. Itu yang membuat saya, iya Tuhan aku tahu sekarang bagianku.
Betul, Tuhan itu ingin kita secara unik, punya strength masing-masing dan tidak perlu jadi orang lain. Dan kalau kita bersinergi, kita berkolaborasi semuanya itu akan menambahkan kekuatan masing-masing. Amin. You can do what I cannot do. I can do what you cannot do. Together we can do great things. Amin. Kamu bisa melakukan apa yang aku nggak bisa. Aku bisa melakukan apa yang kamu nggak bisa. Bersama dengan Tuhan pastinya kita akan melakukan perkara yang besar. Amin. Itulah tim glory, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan ya. Jadi jangan insecure satu sama yang lain. Jangan merasa aku harus jadi seperti Papi Joe. Aku harus seperti Mami Moy gitu. Enggak, tapi berjalanlah bersama Tuhan yang mereka. Amin. Cara kita boleh, style kita boleh beda. Tapi berjalanlah bersama Tuhan yang menyertai mereka. Itu yang harus kita lakukan, amin. Bukan meniru tetapi berjalan bersama Tuhan yang sama. Dan kita bersama. Itulah tim glory. Amin, Anda diberkati? Oke, sekarang yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana supaya menjadi tim glory? Yang kedua adalah tidak saling menuntut. Amin. Tapi saling rendah hati. Mari katakan rendah hati. Rendah hati gimana? Membangun komunikasi yang sehat. Amin. Karena ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa penyebab utama konflik dalam keluarga yang terbesar itu ternyata bukan masalah finansial, perselingkuhan, KDRT, bukan itu. Ternyata masalah yang konflik itu ya, segala sesuatu yang menyebabkan konflik utama dalam keluarga ternyata adalah tidak sehatnya dalam berkomunikasi. Ya, tidak sehatnya dalam komunikasi dalam keluarga itu menimbulkan masalah yang serius di kemudian hari. Nah, hal ini relevan dalam gereja, dalam tim. Kenapa? Ya karena kita itu keluarga Tuhan. Amin. Kita ini keluarga kerajaan ya, gereja ini keluarga kerajaan. Seringkali dalam tim ini kita kadang-kadang sering banyak miskomunikasi. Kita saling kecewa satu sama yang lain. Kita saling menuntut satu sama yang lain ketika ada sesuatu yang tidak beres. Nah, seringkali kalau ditanya, lo kenapa nggak diselesaikan? Apa jawabannya? Seringkali ini di gereja saya mungkin yang paling banyak ya. Jadi selalu begini, harusnya kamu tahu. Ya kan? Harusnya kamu tahu. Bapak Ibu, di dalam sebuah tim, dalam keluarga, dalam komunitas, ekspektasi harusnya dia tahu tanpa dikomunikasikan dengan jelas. Itu jadi pemicu pertengkaran dan kekecewaan dalam sebuah keluarga, dalam sebuah tim. Kok gini? Harusnya kan kamu tahu. Harusnya kan kamu tahu. Wah. Jangan sampai ada ilmu kebatinan di antara kita Bapak Ibu ya. Bukan tenaga dalam tapi kita batin. Enggak dikeluarkan, enggak dikomunikasikan tapi harusnya kamu tahu. Saya bersyukur istri saya selalu mengajarkan. Jangan harusnya kamu tahu. Ini aku kasih tahu. Amin. Itu yang bikin beda Bapak Ibu. Itu yang bikin komunikasi itu berjalan dengan baik. Jangan berasumsi, jangan diam dan berasumsi. Mereka semua harusnya ngerti. Kita kan tim, enggak. Tapi belajarlah rendah hati untuk mengkomunikasikannya. Amin. Gimana caranya komunikasinya? Efesus 4 ayat 29. Ini terjemahan dalam bahasa sederhana Indonesia. Dikatakan, kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang tidak baik. Amin. Pakailah kata-kata yang baik, yang menolong orang lain dan memberikan dorongan kepada mereka. Dengan demikian kalian berbuat baik kepada orang-orang yang mendengar kalian. Ada diberkati, amin. Ada 3 hal yang kita lihat dari ayat ini, kita belajar dari ayat ini. Yang pertama yang dikatakan seperti ini kan, kalau kalian berbicara. Jadi yang pertama jangan dipendem, betul ya. Jangan harusnya kamu tahu, tapi ngomong. Bukan harusnya kamu tahu, tapi ini aku kasih tahu. Berbicaralah. Ngomonglah, berkomunikasikanlah, rendah hatilah. Lah kan sudah aku kasih tahu. Ya dulu kasih tahu lagi. Amin, berbicara. Lalu yang kedua, pakailah kata-kata yang baik. Bukan harusnya kan kamu tahu, endingnya jadinya sindiran, ya kan? Nyinyir, sarkas, nanti keluar di WhatsApp apa itu story gitu kan. Wah, itu enggak sehat Bapak Ibu. Amin ya. Jadi pakailah kata-kata yang baik. Lalu yang ketiga, apa yang kita sampaikan itu harus berguna untuk menolong dan memberikan dorongan kepada orang lain. Itu tim glory. Amin. Itu tim glory.
Jadi please jangan bersembunyi dalam sikap diam karena takut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang penting diam aja, aku ngerjain tugasku aja. Enggak, kita ini bukan kerja sendiri-sendiri. Kita ini satu tim. Amin. Jangan bersembunyi dalam sikap diam. Tapi carilah waktu yang baik untuk membicarakan yang secara terbuka. Dan juga gunakan cara yang baik. Amin. Karena saya percaya Bapak Ibu, kalau ada orang yang mau mengkomunikasikan kepada kita, kalau ada orang yang mau berbicara kepada kita, kita tuh harus bersyukur sekali punya tim yang seperti itu. Enggak didiemin, enggak dicuekin. Kenapa? Saya mau katakan itu blessing. Kalau ada orang-orang yang seperti itu blessing. Kenapa? Karena mereka peduli sama kita. Mereka ingin hidup kita jadi lebih baik. Amin. Amsal 27 ayat 17 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, sama seperti besi menajamkan besi, demikianlah pula orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Bersyukur punya mereka. Makanya kita belajar, Bapak Ibu jadi kasih Tuhan, surround yourself with people who speak into you, not about you. Apa maksudnya? Bersyukurlah dengan orang-orang yang mau berkomunikasi kepada kita. Bukan ngebicarain kita di luar sana. Bukan ngomongin kita di luar sana, ketemu kita diem aja. Ya, itu beda. Bersyukurlah ada orang yang, aku mau ngomong. Aku mau tunjukin blind side yang mungkin kamu gak lihat dan kamu gak sadar. Tapi ini demi kebaikanmu. Itu bersyukur punya orang-orang yang seperti itu. Daripada ngomongin kesalahan kita tapi gak ngomong sama kita. Jadi itulah tim glory Bapak Ibu ya. Jadi jangan baper kalau ketemu sama orang-orang yang Amsal 27 ayat 17 itu saling menajamkan itu jangan baper. Nah kalau digituin endingnya keluar dari gereja atau enggak kelihatan lagi dari gereja, keluar dari komunitas, ngambek. Lalu nunggu Pak Pijo datang ke rumah kita. Ada enggak orang ini diem kita, lalu Pak Pijo datang, Kencana. Kencana yo. Kencana yo. Gak perlu kayak gitu ya. Gak perlu baper-baperan ya. Bersyukur punya pemimpin orang-orang yang mau berbicara kepada kita. Bukan ngebicarain kita. Amin. Jangan baper. Makanya saya selalu diingatkan senior pastor saya. Beliau selalu berkata, Anton, banyak yang pintar melayani tapi gak pintar menjaga hati dan hidupnya. Banyak yang jago melayani tapi gak jago menjaga hatinya. Gak jago menjaga hidupnya. Tapi jadilah orang-orang yang mau mengelola hati kita. Karena kita bersyukur kita ada di tim glory. Amin. Yang mau berbicara kepada kita. Sama-sama mengupgrade diri. Sama-sama membangun. Sama-sama menasihati. Dan gak ngomongin kita di belakang. Amin. Anda diberkati? Masih mau lanjut? Oke, karena waktu terus bergulir Bapak Ibu ya. Oke, sekarang yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi tim glory. Yang ketiga, ini powerful sekali, saya berubah cara pandang saya, yaitu kita harus saling menghargai keberagaman. Ya, apa itu? Karakter, karunia, talenta, bahasa kasih. Yang penting kita mau bersinergi dengan satu tujuan, visi yang sudah Tuhan berikan buat komunitas kita, buat gereja kita. Amin. Tapi jangan disamaratakan karena unity is not uniformity, gitu ya. Kesatuan bukan berarti semua harus seragam. Enggak. Setiap kita punya strength masing-masing, punya kekuatan masing-masing. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 14 sampai yang ke-18. Ini powerful sekali ayatnya, saya akan bacakan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Mari katakan secara khusus. Secara khusus, amin. Secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dan kalau kita lompat ke ayat 26 dikatakan seperti ini. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Jadi tangan jangan memaksakan diri jadi kaki. Betul?
Tangan bisa nggak jadi kaki? Ya bisa. Tapi coba handstand ini coba 1 jam, ya jebol kita ya. Nggak bisa maksimal tentunya. Tapi sebaliknya, bagian tubuh yang lain itu sama-sama penting. Amin. Jangan saling membandingkan. Tapi jalani dengan fungsi dan strength-nya masing-masing. Jadi intinya kalau kita mau jadi tim glory, kita hargai setiap perbedaan. Dan yang kita lakukan adalah ini. Jadilah versi terbaik dalam hidupmu di dalam Tuhan. Amin. Berproseslah di sana, berbuahlah di sana. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itulah yang akan membuat hidupmu berbuah dengan lebat. Amin. Jangan bandingkan, jangan maksa diri tangan jadi kaki-kaki jadi tangan. Jangan paksakan diri untuk itu. Tapi jadilah versi terbaik dalam hidupmu di dalam Yesus. Itu yang terpenting. Nah Bapak Ibu, ada satu masalah. Ini saya kasih contoh studi kasus ya. Ada satu masalah. Tapi itu masalah itu bisa diselesaikan, bisa ditolong dengan cara yang berbeda-beda. Dengan kekuatan yang berbeda-beda, dengan karunia yang berbeda-beda. Dengan bahasa kasih yang berbeda-beda. Tapi satu tujuan, itu tim glory. Nah saya kasih contoh. Saya mau undang Bro John Edward ya. Bisa maju, nemeni saya, bawa HP-nya ya. Waduh. Gary Chapman. Ini saya nggak ngomong tentang karunia dulu deh, yang wah nanti ada tesnya khusus gitu ya. Tapi saya mau berbicara tentang 5 bahasa kasih aja, itu aja udah beda-beda. Setiap orang itu punya 5 bahasa kasih masing-masing beda. Ada yang kata-kata yang menguatkan, ada waktu yang berkualitas, ada hadiah atau pemberian, ada tindakan pelayanan, ada sentuhan. Itu aja udah beda-beda. Belum lagi karunia-karunia kita ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya kasih studi kasus. Bro Edward ini punya handphone harga 30 juta. Nah, handphonenya 30 juta. Waktu dia lagi jalan, gimana ya, kesandung, handphonenya jatuh. Tapi jangan dilempar beneran ya. Slow motion aja. Ya. Jatuh rusak. Wah, lalu tim glory-nya denger nih. John Edward ternyata handphonenya rusak. Jatuh. LCD-nya mungkin kena. Cara nolongnya aja tiap orang beda-beda Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin ada dari Anda yang bahasa kasihnya kata-kata yang menguatkan. Betul? Dia akan lihat, handphonemu rusak ya. Percayalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Terus lalu, itu masih bisa lihat ya, LCD-nya masih bisa ya. Cuma karena monitornya pecah-pecah gitu ya. Aku kirimin WA tiap hari ya. Ya, kita WA bahwa tiap pagi Tuhan itu baik, tetap setia, tetap percaya. Percayalah bahwa engkau enggak sendiri, Tuhan melindungimu, Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu. Dia akan gantikan dengan handphone yang baru, percaya saja. Nah itu kata-kata yang menguatkan, betul? Beda ya Bapak Ibu ya. Lalu ada waktu yang berkualitas, dengar juga. Loh bro, handphonemu jatuh rusak. Hidup ini memang kadang ya tidak terprediksi ya. Tapi gini aja deh, kamu mau kemana hari ini? Biar menghibur, kamu kan lagi bingung, pusing. Gak usah stres dengan ini, percaya ini barang fana. Yuk, mau kemana? Mau nonton? Mau sama aku tak temenin ya? Atau mau makan habis itu? Setelah nonton kita makan ya. Setelah makan kita mau jalan-jalan, lihat sunset ya. Lihat sunset, setelah lihat sunset mungkin malam-malam kita bisa ngeronde. Wah pokoknya I'm with you lah bro lah, ya, santai aja lah ya. Itu waktu yang berkualitas, betul? Ya. Nah yang ketiga, loncat ini, tindakan pelayanan. Orang yang seperti itu beda. Dia nggak ngomong-ngomong yang kata-kata yang menguatkan. Dia nggak nyediain waktu untuk seharian sama Bro John Edward. Tetapi apa yang dia lakukan? Bro, handphonemu rusak. Tak bawa ke servisan ya. Tindakan pelayanan kan ya. Tak bawa ke servisan ya. Percaya aku punya teman jago banget. Ini pasti dalam hitungan 2 hari 3 hari pasti langsung handphonenya pulih kembali. Aku betulin, nggak usah mikir lah. Pokoknya aku akan betulin, aku akan tolong bro. Dan bro kalau penggantinya nanti aku pakai handphoneku dulu lah. Nah itu tindakan pelayanan Bapak Ibu, betul? Lalu ada lagi dengan sentuhan. Ini yang jangan yang negatif ya pikirannya, tapi dia kan gini. Dia nggak ngomong-ngomong apapun, dia cuma liatin. Tiba-tiba tuh bro, langsung rasanya wah dikuatkan gitu ya. I'm not alone, aku gak sendiri. Ada orang yang ngerasain kepedihanku. Padahal gak ngomong apa-apa. Nah itu sentuhan. Nah yang terakhir ini apa?
Dia nggak ngomong kata-kata yang menguatkan, dia nggak nyediain waktu yang berkualitas, dia nggak ngasih tindakan pelayanan, dia nggak ngasih sentuhan, dia ngomong gini, bro, nomor rekeningmu berapa? Nih, beli handphone yang baru, udah ya, bye. Kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Thank you bro. Satu tujuan ya, menghibur, menguatkan bro, John Edward. Tapi dengan cara yang berbeda-beda, tapi satu tujuan. Amin. Jadi jangan kita harusnya seperti ini. Kita lakukan dengan apa yang jadi kekuatan kita masing-masing. Yang penting goalnya dapat. Amin. Itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Semua punya tujuan yang sama walaupun pakai cara yang berbeda-beda. Saya akan tutup dengan Filipi 2 ayat 1 sampai yang keempat. Karena firman Tuhan katakan seperti ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, tim glory. Hendaklah kalian sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kalau 3 hal ini kita hidupi, saya percaya tim glory ini akan ada di tempat ini. Amin. Kita akan kuat bukan karena kita sama, kita kuat. Kita saling melengkapi untuk satu tujuan, kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang diberkati berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Amin. Mari kita bagi